Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bais Nugraha dalam program podcast Infomu. Tapi kali ini spesial, ini Aisyah, berarti Aisyah berkemajuan. Wah, sahabat dakwah Muhammadiyah, tepatnya diproduksi oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, diproduksi di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan di lantai 3. Wah, kayaknya bunda-bunda kita ini olahraga naik ke atas ya, ke lantai 3. Aisyah berkemajuan. Tema kita hari ini yaitu dinamisasi perempuan berkemajuan, mewujudkan Indonesia berkeadilan. Sudah hadir di studio podcast Infomu dua narasumber, Aisyah sejati, dan didampingi juga ada tiga lagi tepatnya ya. Di balik layar ada Bu Zubaidah Pohan dan dari sumber kita ada Ibu Fitriani Lubis MPD dan juga ada Bunda Yuniar R. Yoga SE selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana naik tangga? Lumayan menguras tenaga dan keringat. Aduh, tapi nanti ada Gus Pimwil ini kayaknya lebih effort lagi nih ya Bunda ya. Ya harus lebih semangat. Masya Allah. Baik, terkait dengan selesainya sidang Tanwir Aisyah dan mungkin akan digelarnya yang namanya Muspimwil pertama. Nah, mungkin boleh dijelaskan ke sahabat dakwah Muhammadiyah apa sih yang dimaksud dengan Muspimwil itu? Mungkin dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami banggakan Majelis Pustaka dan Informasi yang hari ini kami diundang khusus dalam rangka musyawarah pimpinan pertama Aisyah Sumatera Utara. Akan saya jelaskan musyawarah pimpinan Aisyah pertama kali ini yang insya Allah akan kita laksanakan di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kota Stabat. Permusyawaratan dalam organisasi di tingkat wilayah sampai ke tingkat ranting, itu yang disebut dengan musyawarah pimpinan. Selanjutnya dia akan mengevaluasi program-program 2 tahun setelah kita terpilih. Dan selanjutnya musyawarah pimpinan ini diselenggarakan oleh pimpinan tertinggi di tingkatnya, seperti wilayah Muspimwil. Musyawarah pimpinan ini tertuang pada anggaran dasar pasal 31 dan anggaran dasar rumah tangga pasal 29. Ketentuannya tentang organisasi, tentang pimpinan, aturannya dan tanggung jawabnya. Siapa yang bertanggung jawab dalam musyawarah ini? Berarti untuk Muspimwil ini tanggung jawab di wilayah. Iya, karena ini wilayah katanya Muspimwil, musyawarah pimpinan wilayah. Kenapa sih Muspimwil itu harus dilaksanakan? Karena musyawarah ini adalah bagian dari evaluasi program kerja kita di periode 2022-2027. 2 tahun perjalanan pimpinan Aisyah wilayah sudah kita lalui. Kita hari ini akan mengevaluasi program kerja kita yang sudah kita laksanakan. Berarti ini Muspimwil pertama kalinya di periode 2022-2027? Iya, betul. Oke. Apakah itu digelar setiap per 2 tahun atau cuma sekali ini aja? Itu gimana, Bu? Dalam satu periode 5 tahun itu digelar 2 kali. Oh, 2 kali. Dan 3 kali dengan muktamar selanjutnya. Ya. Oke. Baik. Terkait dengan persiapan Muspimwil Aisyah Sumatera Utara kali ini. Ketua panitianya Bu Fitriani Lubis. Iya. Itu kenapa terpilih Bu jadi ketua panitia? Ini sebenarnya terpaksa atau gimana? Ya dibilang terpaksa ya enggak juga ya. Enggak juga, kita kan di pimpinan harian itu ada wakil ketua terutama itu ada 5 ya. Nah 5 ini sebenarnya bergantian. Ya kita kan punya kegiatan-kegiatan yang lumayan banyak. Nah kali ini kayaknya giliran saya begitu ya. Jadi enggak bisa nolak. Nah, ketika ini ya kita samina wa ta'na. Tentunya ketika berbicara tentang persiapan Muspimwil, maka yang pertama kali kita tentukan itu adalah tempat. Nah, gitu ya. Tempat, maka ketika tempat sudah ditentukan di Langkat, hal yang pertama kami lakukan itu adalah melakukan audiensi kepada Bupati Langkat. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan.
di bulan Ramadan tepatnya menjadi bulan yang berkah kemarin itu ya, perjalanan kita ke Langkat bertemu dengan Bupati dan alhamdulillah beliau itu ini gitu ya, welcome sekali gitu. Jadi alhamdulillah itu persiapan. Selain itu ya persiapan lainnya tentu kita siapkan juga terkait dengan penginapan, kemudian juga laporan yang tentunya tidak kalah penting yang akan dibahas di arena Muspimil nantinya. Namun kita alhamdulillah di kepanitiaan itu ada yang OC, ada SC. Jadi saya ini kan OC ya, penanggung jawab kegiatan, kemudian ibu-ibu panel yang lainnya ada di SC. Nah SC inilah yang menyiapkan materinya begitu. Jadi materi itu disiapkan oleh SC, sementara kami sendiri persiapan tempat dan lain-lainnya. Jadi terkait dengan aktivitas nantinya di acara Muspimil itu menjadi tanggung jawab kami sebagai panitia. Gitu. Untuk daerah Langkat, kenapa memilih Langkat? Ya, kenapa Langkat gitu ya? Kita juga gitu banyak. Kita ada 28 daerah, tapi kenapa Langkat begitu? Jadi sebelumnya begini, kenapa Langkat ini juga menjadi ajang persiapan. Kita kan jelang muktamar, insya Allah muktamar 49 akan dilaksanakan di Sumatera Utara. Sebagai tuan rumah, kita menyiapkan Langkat sebagai ini juga biar bersiap nih dari sekarang. Jadi kita bebani menjadi panitia karena mereka merupakan pintu gerbang wilayah barat Sumatera Utara itu kan mereka begitu. Jadi dari nanti peserta-peserta muktamar yang akan datang dari Aceh itu akan melalui Langkat. Jadi kalau udah ini kita siapkan dari sekarang di Muspimil, mudah-mudahan nanti mereka nggak kaget nih ya sebagai penerima tamu di pintu gerbang Sumatera Utara, karena Langkat nih dari wilayah barat tuh Langkat yang jelas-jelas sebagai penerima tamu begitu. Nah jadi itu yang menjadi pertimbangan kami, kenapa Langkat gitu, nggak yang lain gitu, itu dia. Gitu ya. Sejauh ini koordinasi dengan pimpinan daerah Asia di Langkat seperti apa? Alhamdulillah kita tetap berkoordinasi dan sampai hari ini kita tetap kontak ya, namanya panitia lokal tentu hal-hal yang berkaitan dengan persiapan tempat itu mereka yang tangani. Nah, jadi kita untuk koordinasi alhamdulillah lancar sampai saat ini ya. Oke, baik. Mungkin kembali lagi ke Bu Ayati. Tema Muspimil kali ini apa sih? Temanya sangat bagus sekali, saya rasa. Dinamisasi perempuan berkemajuan, mewujudkan Indonesia berkeadilan. Di sini perempuan-perempuan Aisyah itu meminta keadilan untuk perempuan-perempuan yang mungkin ada yang tertinggal, terpinggirkan. Nah, pada rapat-rapat pertemuan-pertemuan kami tingkat pimpinan selalu membahas ini. Selain memang itu adalah amanat dari Muktamar ke-48 di Solo, bahwa Aisyah harus mengedepankan perempuan-perempuan agar lebih maju. Dalam penentuan tema itu dirapatkan oleh pimpinan wilayah atau gimana? Tema ini kita ambil dari pertemuan Tanwir kemarin dari pimpinan pusat. Jadi turunannya di sini. Bagian-bagian dari tema ini yang akan nanti kita bicarakan pada Muspimil kali ini. Oke. Untuk yang dibahas dalam forum Muspimil itu hal-hal apa saja sih? Selain memang tema ini, ada juga memang program-program yang sudah kita laksanakan atau yang belum kita laksanakan. Nah, istimewanya lagi pada Muspimil 1 ini ada istilah kebijakan, ada poin kebijakan. Kebijakan itu ketika kita sudah berjalan di periode 2022-2027 ini, ada kendala dalam perjalanan 2 tahun itu, bisa kita membuat kebijakan dan akan diputuskan pada saat Muspimil nanti. Misalnya salah satu pimpinan ada pengajuan mengundurkan diri, mungkin mengikuti suami pindah tugas atau apa, silahkan dan kita akan mengetuk palu di sana nanti untuk mencari penggantinya langsung. Iya. Baru setelah itu kita ajukan ke pimpinan pusat. Baik, untuk jadwal kegiatannya nih, mungkin ke Ketua Panitia. Ya, untuk jadwal kegiatan sendiri kita akan laksanakan di tanggal 29 sampai 31 Mei 2025. Ya, 3 hari ya. Kalau
Kalau untuk pesertanya ada berapa banyak? Peserta itu sekitar 180, ya 180 ya? orang ya. Karena ini kan Sumatera Utara ya. Jadi ya kita ada 180 orang, itu terdiri dari 146 perwakilan PDA dan PCA. PDA dan Ah PCA. ya, PDA dan PCA Sumatera Utara. Jadi ada PDA, ada PCA. Kemudian nanti dari unsur pimpinan harian sendiri, kemudian ketua dan sekretaris majelis lembaga itu ada sekitar 31 orang, dan ditambah nanti ada ortom perempuan. Jadi ya seperti IPM, IMM, tapi dari yang perempuannya ya. Kemudian dari Nasyatul Aisyah tentunya. Jadi itu ini kita ya, peserta kita sekitar 180. Kalau dari pimpinan pusat Aisyah yang direncanakan bakal datang, kayak kisi-kisi. Iya, terkait dengan pimpinan pusat, memang ini masih dalam pembicaraan kita. Karena kemarin di sidang tanwir itu ada amanat dari pimpinan pusat sendiri yang menyatakan diselenggarakan saja oleh pimpinan wilayah. Sehingga kita, namun begitu kita masih juga mencoba apakah nanti ada ya waktu untuk ketua bisa, kalaupun tidak hadir di sini mungkin melalui virtual, kan sekarang udah canggih ya, jadi nggak harus hadir di sini. Nah, jadi kita sedang proses ke sana mempertanyakan itu, karena memang kalau udah disampaikan di sidang tanwir itu rasanya aduh kok jadi seperti amanat ya gitu kan. Beliau udah pesan gitu ya. Jadi tapi kita ini namanya pimpinan lain ingin juga gitu, tetap berharap pimpinan pusat itu bisa hadir, kalau bisa Ibu Ketua langsung. Nah, ini masih dalam ini apa namanya? Ya koordinasi lah gitu ya. Berharap, berdoa dan berusaha. Iya, nanti didengar ya Ibu Ketua. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah. Kalau di dalam kegiatan-kegiatan acara perserikatan Muhammadiyah, hampir 3/4-nya itu bunda-bunda Aisyah. Iya. Nah, kali ini Musprimwil 180 orang. Waduh, itu kayaknya luar biasa dan semangatnya. Terkait dengan agenda, kan 3 hari itu, Bun. Iya. Itu kegiatannya apa saja kan? Iya, yang pertama memang di tanggal 29 itu, alhamdulillah ini memang dukungan Bapak Bupati itu, kami ucapkan terima kasih buat Bapak Bupati Langkat ya, Bapak Haji ini Syafandin, atau yang lebih sering kita kenal itu Pak Ondim. Susah kalau jarang kita sebut nama lengkap beliau, nama Pak Ondim. Terima kasih ya, kami atas nama pimpinan wilayah, terutama panitia, mengucapkan terima kasih atas sambutan beliau yang luar biasa, dukungan baik moral maupun materi ya. Jadi ini memang beliau tuh di hari pertama di tanggal 29 itu akan mengadakan gala dinner. Nah, jadi ya selamat datanglah ya untuk seluruh peserta. Jadi di malam pertama itu langsung acara itu. Nah, jadi ucapan selamat datang dari Bupati. Jadi di malam gala dinner itu pure beliau yang ini kan, begitu. Jadi dari beliau semua kita jadi benar-benar jadi tamu lah di situ. Jadi ini sekali lagi kami atas nama. Jadi benar-benar tuan rumah. Jadi beliau itu menjamu seluruh peserta Musprimwil 1 itu di acara gala dinner di 29 malam di Jentera Malai gitu. Jadi langsung beliau yang ini. Itu tanggal 29. Tanggal 29. Nah, di 33 ya di tanggal 30 sebenarnya pembukaan kita baru di tanggal 30. Kenapa Bu di tanggal 29 di ini? Karena kan peserta kita ini kan dari pelosok Sumatera Utara. Jadi ada yang jaraknya cukup panjang sehingga kita buatlah tanggal 29 tuh mulai dari registrasi gitu ya. Jadi di 29 tuh registrasi karena memang menjaga itu tadi kondisi peserta gitu. Jadi kalau dia datang langsung pembukaan, aduh ya Allah, kalau dari Nias bagaimana ya kan, dari Sibolga, dari Madinah gitu. Jadi ini yang kita pertimbangkan. Jadi kemudian di tanggal 30 itu kita akan melaksanakan pembukaan Musprimwil sekaligus puncak milad ke-108. Baru kemudian ya kita inilah evaluasi program dan lain-lain. Itu akan kita laksanakan. Kalau untuk pemateri udah di ya untuk saat ini yang kita harapkan itu menjadi materi ya salah satunya kita bermohon ke Gubernur sebenarnya gitu ya, Gubernur Sumatera Utara. Nah, ini sedang dalam tahap koordinasi juga, semoga bisa nanti ya sesuai dengan harapan kita. Kemudian juga kita sudah menghubungi anggota DPR RI Bapak Nasril Bahar SE, dan alhamdulillah beliau sudah oke nih untuk menjadi narasumber kita terkait dengan
ini ya, perekonomian perempuan begitu. Kemudian dari anggota DPR Langkat sendiri juga kita ini, dan beliau juga sudah konfirm sudah oke, ini nanti akan berbicara tentang kesehatan perempuan. Ya, disesuaikan dengan ini beliau, latar belakang beliau itu. Jadi Ya. 3 itu padat ya. Padat insyaallah. Masya Allah. Oke, ke Bu Ayang dulu deh terkait dengan peserta Muspimul ini. Nanti itu ketua, sekretaris bendara atau gimana? Ya, kalau untuk tingkat pimpinan daerah, ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara untuk peserta dari cabang nanti hanya ketuanya saja. Oh, Jadi ada SK perhitungannya. Kalau 1 sampai 4 PCA itu kita minta 1 PCA mewakili pimpinan cabang. Jadi yang paling banyak itu Kota Medan sebanyak 30 cabang, berarti mereka harus mengirimkan 8 pimpinan cabang dan 3 dari pimpinan daerahnya. untuk audiensi selain ke Bupati Langkat itu apa saja mungkin yang sudah Kemarin kita alhamdulillah baru diterima oleh pimpinan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih Pak kalau Bapak mendengarnya. Alhamdulillah juga banyak bantuan yang beliau berikan kepada kami, termasuk penjilitan buku. Ya. Banyaklah pokoknya, jadi- banyak tak terhingga jangan memang- saya sebutkan iya. poin-poinnya, pokoknya hampir keseluruhan yang kami minta itu Iya, dikabulkan. Dikabulkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang alhamdulillah dukungan dari Bapak Rektor UMSU juga ya sangat benar-benar kita rasakan ya untuk Aisyah sendiri. Kalau kemarin saya sebagai ketua panitia itu agak sedikit gamang begitu ya. Tapi ketika setelah bertemu dengan beliau langsung aduh Allah alhamdulillah begitu ya kan. Sambil menasehati iya, kita untuk iya, tetap membentuk menjalin ya, jaringan. Iya, membangun jaringan. jaringan. Nah, selain itu kita juga sudah beraudiensi sebenarnya kepada Wali Kota Medan. Nah, kenapa beraudiensi dengan Wali Kota Medan begitu ya? Kemarin muncul pertanyaan Iya. nih wilayah, kemudian acaranya di Langkat. Nah, sebagian besar acara kita itu nanti akan dilaksanakan di Kota Medan. Sebagai bentuk pemberitahuan kami kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak mungkin juga kalau menyaksikan begitu ya, kita udah sampaikan ke beliau bahwasanya rangkaian dari kegiatan kita ini kan selain tadi Muspimil kan kita juga milad nih. Maka rangkaian milad itu mulai Bulan ini sebelumnya, bahkan 2 bulan sebelum acara ini udah Kita dilaksanakan. melaksanakan. Jadi seperti LBSO itu udah melaksanakan lomba paduan Paduan suara, suara, ya. kemarin udah final malahan. Iya, Nah, iya, itu kemudian nah teman-teman yang lain juga ini insya Allah nanti Majelis Kesehatan dan LHPB itu juga akan melakukan workshop dan ini pelatihan. Nah, jadi di insya Allah di tanggal 11 dan 12 Mei ini yang akan datang ini. Kemudian juga majelis lembaga yang lain. Nah, jadi memang Majelis semuanya Hukum dan hampir HAM. rata-rata ya Hukum dan dan HAM, LPPA, kemudian juga Majelis MPSAS. Kesejahteraan Sosial. Itu juga semua pelaksanaan kegiatan tuh di Medan begitu. Jadi dalam rangka Muspimil dan Gebiar Milad. Gebiar Itulah kenapa kami akhirnya juga beraudiensi kepada Bapak Wali Kota Medan. Nah, sebagai ini juga ini apa namanya pemberitahuan penggunaan daerah kekuasaan beliau nih gitu ya kan Medan Sekaligus gitu. mengucapkan selamat Jadi atas ya terpilihnya. kemarin itu ya kita juga ya karena baru dilantik. Nah, kemudian kita juga sudah ke DPR ini ya ke praksi, ada beberapa praksi yang sudah menerima kita. Salah satunya itu Nasdem. Nah, kita udah diterima oleh Bapak Rahman Sibarani juga welcome lah untuk kegiatan ini. Kemudian praksi Gerindra juga sudah bertemu kita. Jadi untuk perwakilan DPR ini kita DPRD lah ya, itu udah 2 ya. Mungkin menyusul dalam waktu dekat ini dengan yang lain-lain. Dan saat ini kami juga menunggu ini jawaban Bapak Gubernur untuk audiensi. Semoga segera semoga diterima begitu. Oke, Bu Ayang lagi terkait dengan setelah Muspimil nantinya itu agenda apa tuh yang mungkin akan dilakukan? Kalau untuk permusyawaratan tentunya kita menghimbau kepada pimpinan daerah juga melaksanakan musyawarah pimpinan daerah di cabang, musyawarah pimpinan cabang, dan sampai ke ranting musyawarah pimpinan ranting. Selain itu agenda besar Aisyah ke depannya sebenarnya banyak. Kami bukan berniat saja ya, sudah punya tanah sebenarnya akan mendirikan perguruan tinggi Aisyah ke depannya. Selain itu kita juga sudah punya cikal bakal tanah yang siap untuk dibangun dan sudah ditimbun sebenarnya
rencana pembangunan panti rehabilitasi korban narkoba khusus wanita. Surat menyuratnya sudah selesai, penimbunannya sudah selesai, tinggal peletakan batu pertama. Mungkin kita menunggu dalam beberapa saat lagi ke depan, karena kan itu butuh persiapan yang memang yang harus betul-betul. Untuk sejauh ini perkembangan dari IC ya di Sumatera Utara untuk pimpinan daerahnya itu udah ada berapa banyak? Untuk pimpinan daerah sebenarnya ada di 28 kabupaten kota, namun 25 yang aktif, yang 3 itu dalam pembinaan. Sebenarnya mereka sudah diberi SK pimpinan daerah, tapi mungkin karena daerah minoritas, mereka kurang berkembang, jadi stagnan di tempat. Jadi mereka belum berkembang. Makanya kami bilang selalu pimpinan daerah yang terdekat harus membina. Itulah Tapanuli Utara, Nias Utara dengan Nias sendiri. Oke. Untuk hubungan baik dengan pemerintah ataupun organisasi lainnya itu seperti apa antara IC itu? Sangat bagus, malah kita untuk organisasi perempuannya di BKW kita masuk. Kita terlibat di dalam program-programnya, kita masuk ke pemimpinnya, pimpinannya, salah satu pimpinannya BKW kalau di provinsi, kalau di kabupaten kota GW. Kita tetap masuk, ada beberapa daerah juga yang masuk sampai ke tingkat PKK-nya. Nah, setelah kita biasanya kebiasaan dari pimpinan wilayah Aisyah menyerukan kepada pimpinan daerah dan cabangnya ketika baru dilantik harus beraudensi ke pimpinan daerah seperti bupati atau wali kotanya sampai ke tingkat kecamatan. Kenapa? Kita punya masa, kita punya program, tapi kita harus menggerakkan, kita harus berkolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah. Kalau untuk amal usaha Aisyah sendiri yang sudah ada seperti apa? Amal usaha di bidang pendidikan? Pendidikan, sekolah, panti asuhan. Ada. Kalau di tingkat pendidikan TK itu ada 155. Sumatera Utara. Kalau sosialnya ada 8. Kalau di kesehatan ada 3. Termasuk sekarang bertambah 2, tapi itu berbentuk klinik, pelayanan keseharian, yaitu pelayanan khusus perempuan kecantikan, ada 2 di Kota Medan. Sementara klinik yang 3 itu ada di Kota Medan, ada di Siantar dan Asahan. Panti asuhan atau kesejahteraan sosial itu ada 14. Terkait dengan Musbimul lagi nih, bakal digandeng dengan rangkaian milad. Itu resepsi milad itu apa aja yang bakal di? Nah, memang ini karena 2 acara besar ya, sehingga memang kita di resepsi milad itu nanti tinggal pengumuman aja nih. Nah, karena kan lomba-lomba udah dilaksanakan, jadi tidak mungkin di acara miladnya itu, di puncak milad itu kita lakukan, maka di puncak milad sendiri nanti tinggal pengumuman lomba-lomba yang akan ini menghadirkan seluruh peserta. Kalau ada penandatanganan MOU apakah ada? Nah, untuk penandatanganan MOU ini sedang dalam tahap ini juga konfirmasi, ya menunggu. Untuk sejauh ini, kalau dihitung secara persen kesiapan semua panitia untuk proses ataupun pelaksanaan Musbimul ini sudah berapa persen? Kalau dihitung-hitung nih ya, dihitung-hitung dari kesiapan ini, karena kita ini memang untuk Langkat sendiri memang kita ini tidak di satu lokasi untuk penginapan. Nah, karena memang hotel di Stabat itu cuma 1, sehingga kita menggunakan beberapa tempat, tapi alhamdulillah untuk ini udah aman begitu, udah aman untuk penginapan peserta itu udah aman. Jadi kalau kita lihat dari kesiapan sana, kalau peserta udah, kemudian konsumsi insya Allah gitu ya. Nah, maka saya bisa bilang 6-70%. Ya belum berani kalau bilang nanti 80, tinggi kali ya kan. Tuntutan PWA nanti mana aja gitu. Jadi saya belum berani kalau sampai 80. Tapi kalau 70% insya Allah sudah bisa kita katakanlah persiapan dari panitia itu sekitar 70%. Kalau untuk lokasi penginapan kan berbeda-beda. Ya. Nanti kalau untuk lokasi intinya sudah ditetapkan di mana kira-kira? Ya, untuk lokasi kegiatan sendiri kita di Jentramalai. Di Pendopo ya. Jadi di sana semua kegiatan kita, hanya penginapan saja. Jadi untuk PDA itu lokasinya di Hotel Grand Stabat. Di sana nanti semuanya sekitar ada 75 orang.
nanti di sana. Nah, kemudian di mes PKK. PKK. Jadi ini sekali lagi nih Pak Ondi, makasih. Jadi kita dapat lagi mes PKK tuh gratis gitu kan. Nah, jadi mes PKK itu sekitar 80 orang. Nah, sisanya sendiri nanti akan ada di homestay. Nah, jadi ada 2 homestay yang sudah kita booking untuk peserta nantinya. Oke, baik. Sepertinya sudah di penghujung acara gitu. Iya. Nggak terasa kan bincang-bincangnya nih. Pesan yang mungkin ingin disampaikan baik itu ke warga Perserikatan, mungkin ke bunda-bunda Aisyah yang bakal nanti mengikuti kegiatan Muspimwil ini, itu seperti apa? Mungkin dari Ya. Ibu Fitri. Kalau dari panitia sendiri ya berharap memang kan kita punya UMKM juga ya Muhammadiyah. Kita insya Allah nanti akan ada stand bazar gitu ya, stand bazar. Dan ini juga nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan daerah-daerah yang mungkin memiliki UMKM-nya bisa nanti digelar di sana. Jadi selain memang kita ini bermusyawarah, kita juga mau memberdayakan ekonomi PDA sehingga nanti ya kita berharap PDA udah menyiapkan nih produk-produk andalan dari tiap-tiap daerah yang bisa dibawa nantinya pada saat acara Muspimwil tersebut. Kita dari Ibu ya. Dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara mungkin sekaligus menghimbau, mari kita jadikan musyawarah pimpinan wilayah pertama ini menjadi ajang pertemuan silaturahim dan sama-sama kita menuangkan pikiran kita di sini untuk tentunya untuk Aisyah ke depan, untuk perempuan Indonesia ke depannya yang lebih maju. Ya, saya sedikit nih untuk peserta ya kan, karena tadi kan udah saya sampaikan tuh ada beberapa tempat. Maka nanti registrasi juga akan kita siapkan di tempat-tempat Berbeda. itu. Ya, di berbeda tempat. Jadi enggak kita di ini baru dioper. Jadi nanti untuk PDA itu akan kita lakukan registrasinya di Grand Stabat ya, kemudian untuk peserta dari cabang registrasinya akan dilakukan di mes PKK. Nah, jadi ini biar peserta tahu juga. Jadi nanti yang cabang jangan pergi ke tempat lain atau sebaliknya begitu. Ya, ini mungkin pesan peserta. Tapi Mudah-mudahan. terus di Ya, informasikan terus juga ya tetap. kepada peserta nanti. Ya, tetap. Ini Bu Sekretaris ini dia. Gercep ya. Gercep. Baik, terima kasih kepada Ibu Yudia Yoga SS selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah, dan ada Ibu Fitriani Lubis MPD Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara atas kehadirannya di podcast Inform ini. Mudah-mudahan Muspimwilnya berjalan dengan lancar. Amin. Kalau udah bunda-bunda Aisyah pasti udah kayaknya satu angkat itu bakal meriah. Insya Allah, amin. Doa kita bersama. Oke, kini saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.